Kalau lo ngikutin video gua sebelumnya tentang forex, lo pasti tahu kalau gua pernah ada di titik di mana gua ngerasa dunia ini nggak adil. Gua pernah natap layar HP, ngeliat angka merah yang makin besar, sampai akhirnya muncul notifikasi paling serem buat semua trader, margin call. Uang yang gua kumpulin susah payah hilang gitu aja dalam hitungan menit. Rasanya kayak jantung gua dicopot paksa, sesak, dan jujur gua pengen nangis, tapi ya malu. Kejadian itu bukan sekali dua kali gua alami. Kalau ditarik ke belakang, perjalanan gua di dunia forex ini udah dimulai dari tahun 2012. Bayangin, 14 tahun gua bergelut sama naik turunnya grafik. Gua udah ngerasain semua fase. Mulai dari fase sok tahu, fase pamer profit padahal itu cuma hoki, sampai fase dimana gua bener-bener hancur dan pengen berhenti total. Tapi setelah 14 tahun ini, gua baru sadar satu hal. Market forex itu nggak pernah jahat. Market nggak peduli siapa lo, berapa modal lo, atau seberapa butuh lo sama uang itu. Yang bikin kita hancur bukan marketnya, tapi diri kita sendiri yang tanpa sadar lagi gali lubang kubur buat modal kita sendiri. Hari ini, gua mau jujur-jujuran sama kalian. Gua mau bongkar 3 lubang kubur yang paling sering bikin trader pemula atau bahkan yang udah merasa senior pun ludes modalnya. Gua pengen kalian belajar dari kebodohan gua selama belasan tahun ini, supaya kalian gak perlu ngerasain sakit yang sama. Lubang kubur yang pertama, dan ini yang paling banyak korbannya, adalah overload dan keserakahan. Kita jujur-jujuran aja ya, kebanyakan dari kita masuk ke dunia forex karena apa? Ya karena pengen cepet kaya kan? Kita lihat iklan atau orang pamer profit di sosmed, terus kita mikir, wah, kalau dia bisa dapat 1 juta sehari cuma modal HP, gua juga pasti bisa dong. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan modal yang mungkin cuma 100 atau 200 dolar, kita buka posisi dengan lot yang gajah banget. Kita berharap kalau market gerak sedikit aja sesuai tebakan kita bakal dapat untung gede. Tapi kita lupa satu hukum alam, high risk, high return. Begitu market koreksi dikit aja berlawanan sama posisi kita, akun kita langsung mengap-mengap. Jantung kita ikut deg-degan setiap kali pergerakan pips. Gua dulu sering banget kayak gitu. Gua pikir gua pinter, bisa manfaatin pergerakan kecil dengan lot gede. Tapi itu bukan trading. Itu namanya lo lagi naruh leher lo di atas pisau jagal. Lo lagi judi. Di forex, bertahan hidup itu lebih penting daripada sekedar untung besar dalam semalam. Kalau modal lo habis, lo udah nggak punya tiket lagi buat trading di hari esok. Jadi, buat kalian yang masih suka pakai lot yang nggak masuk akal sama ketahanan akun kalian, sadarlah bro, lo lagi gali lubang kubur lo sendiri. Terus, kita masuk ke lubang kubur yang kedua. Ini yang paling bahaya, karena nyerang psikologi kita, yaitu revenge trading, atau trading karena balas dendam. Ini biasanya terjadi setelah kita loss. Misalnya, lo baru aja rugi 50 dolar. Bukannya berhenti, tarik napas, dan evaluasi kenapa bisa loss, ego lo malah berontak. Lo ngerasa nggak terima dikalahin sama market. Di dalam kepala lo cuma ada satu pikiran. Gua harus balikin 50 dolar itu sekarang juga. Akhirnya apa? Lo buka posisi lagi. Tanpa analisa yang jelas, cuma modal nekat. Dan biasanya lotnya lo naikin 2 kali lipat biar ruginya cepat ketutup. Dan lo tahu apa yang terjadi biasanya?
market bakal ngetawain lo, bro. Lo bukannya balik modal, malah ruginya nambah jadi $150. Terus makin emosi, terus makin brutal, sampai akhirnya saldo lo jadi 0. Gua nyebut ini sebagai fase setan trading. Di titik ini, logika lo udah mati. Lo udah nggak lihat chart sebagai data, tapi lo lihat chart sebagai musuh yang harus lo taklukin. Padahal market nggak pernah tahu lo lagi marah. Market nggak peduli lo lagi butuh uang buat bayar cicilan atau apa. Revenge trading adalah cara tercepat buat ngerusak karir trading lo. Gua butuh waktu bertahun-tahun buat sadar kalau menerima kekalahan itu adalah bagian dari kemenangan jangka panjang. Kalau hari ini market nggak bersahabat, ya udah, tutup laptop, pergi main atau tidur. Besok market masih buka. Jangan paksa emosi lo di depan layar. Lalu, lubang kubur yang ketiga yang sering banget menjebak orang-orang yang merasa dirinya pinter, yaitu analisis paralisis, atau gua sering sebutnya jebakan indikator pelangi. Kalian pernah nggak lihat chart orang yang isinya penuh banget sama garis-garis? Ada moving average, ada RSI, ada Bollinger Band, ada MACD, ditambah lagi garis-garis coretan sendiri, sampai candlestick-nya nggak kelihatan. Dulu gua mikir, makin banyak indikator yang gua pakai, berarti analisa gua makin akurat. Faktanya, makin banyak indikator, makin bingung lo buat ambil keputusan. Indikator A bilang buy, indikator B bilang sell, indikator C bilang wait. Akhirnya apa? Lo telat masuk posisi, atau malah lo nggak berani masuk sama sekali, padahal momennya udah pas. Atau yang paling parah, lo masuk posisi karena semua indikator itu, tapi begitu market gerak dikit, lo panik karena nggak tahu mana yang harus lo percaya. Trading itu sebenarnya sederhana, tapi manusianya yang suka bikin rumit. Setelah belasan tahun, gua baru paham kalau yang paling efektif itu justru yang paling simple. Price action, paham struktur market, dan manajemen resiko yang disiplin. Itu jauh lebih sakti daripada koleksi 10 indikator di satu layar. Jangan bikin diri lo pusing sendiri. Semakin bersih chart lo, biasanya semakin bersih juga cara berpikir lo dalam mengambil keputusan. Nah, dari 3 lubang kubur tadi, keserakahan, balas dendam, dan terlalu rumit, mana nih yang paling sering kalian lakuin? Percayalah, gua ngomong begini bukan buat menggurui. Gua ngomong begini karena gua udah pernah masuk ke ketiga lubang itu berkali-kali sampai gua babak belur, bro. Gua beruntung akhirnya ketemu sama ekosistem yang benar. Gua sadar, gua nggak bisa jalan sendiri. Gua butuh edukasi yang benar. Gua butuh komunitas yang nggak cuma pamer profit, tapi juga saling ngingetin soal resiko. Itulah kenapa sekarang gua lebih milih buat fokus di edukasi yang sehat, kayak yang ada di Traders Family. Di sana, gua belajar kalau jadi trader sejati itu bukan soal siapa yang paling cepat kaya, tapi siapa yang paling konsisten dan paling pinter jaga modalnya. Perjalanan 14 tahun gua ini ngajarin satu hal penting. Forex itu maraton, bukan sprint. Jangan terburu-buru. Fokus perbaiki diri, kontrol emosi, dan hargai setiap prosesnya. Karena pada akhirnya, musuh terbesar lo di trading bukan bandar, bukan market, tapi orang yang lo lihat di depan cermin setiap pagi. Semoga cerita gua ini bisa jadi peringatan buat kalian semua. Jangan sampai kalian harus nunggu 14 tahun cuma buat sadar sama kesalahan-kesalahan dasar ini. Mulailah trading dengan bijak. Mulai dengan edukasi yang benar, dan yang terpenting,
Jangan pernah berhenti buat belajar mengendalikan diri sendiri. Karena di dunia forex, yang selamat adalah mereka yang bisa menaklukkan egonya sendiri. Gua Energi Muda, peace.